Iya, anak-anak sekalian, teman-teman semua, kita lanjut materi ya. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang stasioner. Secara istilah ada yang menyebut gelombang stasioner itu adalah gelombang tegak ya, gelombang tegak atau gelombang berdiri atau gelombang diam ya. Jadi ada beberapa istilah yang sama artinya. Ada yang menyebutnya gelombang tegak atau gelombang berdiri atau gelombang diam. Nah, itu semua sama artinya dengan gelombang stasioner. Jadi, yang ilmiah biasanya disebutnya gelombang stasioner. Nah, ini ilmiahnya ya. Jadi nanti tolong diperhatikan kalau ada soal atau ada pertanyaan dengan pernyataan atau perkataan sebuah gelombang tegak, sebuah gelombang diam, nah itu maksudnya gelombang stasioner. Gitu ya. Nah, gelombang stasioner sendiri itu merupakan hasil interferensi dua gelombang ya. Merupakan hasil interferensi dua gelombang. Interferensi di sini maksudnya adalah hasil perpaduan ya. Boleh dibilang sebagai hasil perpaduan. Cukup jelas ya teman-teman ya. Interferensi itu sama dengan perpaduan dua gelombang. Gelombang apa saja? Gelombang datang ditambah gelombang pantul ya. Gelombang datang ditambah gelombang pantul. Nah, karena gelombang datang dan gelombang pantul ini sebenarnya berasal dari gelombang yang sama ya, sebenarnya berasal dari gelombang yang sama, maka amplitudonya, frekuensinya, dan kecepatan gelombangnya itu sama. Ya. Tetapi arahnya berlawanan. Jelas lah ya, kan yang satunya gelombang pantulan, ya, arahnya berlawanan. Ya tentunya gelombang pantul pasti arahnya berlawanan dengan yang menjelaskan. Di sini dikatakan ada istilah gelombang pantul. Nah, berarti nanti kita punya dinding pemantulnya dong, gitu kan ya. Dinding atau tiang lah, boleh ya. Dinding atau tiang pemantulnya, gitu ya. Dinding atau tiang pemantulnya. Ya, boleh ada yang pakai istilah dinding pemantul, ada yang pakai istilah tiang pemantul. Sama aja lah. Ya, pokoknya pasti ada satu batasan tertentu di mana gelombangnya balik lagi. Gitu. Ya. Nah, ada dua jenis gelombang stasioner. Ya. Ada dua jenis gelombang stasioner. Oke. Nah, jenis yang pertama atau gelombang stasioner jenis yang ke-1 itu dikatakan gelombang stasioner dengan ujung tetap. Ujung tetap atau nama lainnya ujung terikat. Kenapa ada istilah ujung terikat? Karena kalau teman-teman punya tali diikat, berarti ujungnya ujung terikat atau ujung tetap. Gitu ya. Cukup jelas ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana gambarnya secara fisiknya itu gimana? Secara realnya itu gimana sih gambarnya? Ya kita harus coba membuatnya ya, kita harus coba membuat. Jadi harus ada tiang pemantul atau dinding pemantul ya. Ini kita kasih nama tiang pemantulnya ya. Atau bolehlah dinding pemantul juga boleh ya, sama aja. Oke. Nanti yang ujung bebas kita pakai istilahnya tiang pemantul. Yang ini pakai istilahnya dinding pemantul. Sama aja, sekali lagi ya, sama saja. Lalu yang putus-putus ini adalah garis setimbang. Ya, garis setimbang. Seperti yang kita ketahui, gelombang itu kan getaran yang merambat. Dan getaran itu kan bangan. Nah, garis setimbang. Nah, gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Kenyataannya akan seperti ini. Jadi kalau kita punya tali digetarkan,
ujungnya itu diikat, ya, ujungnya itu diikat, maka dia gambarnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, gitu. Lalu dia akan memantul, ya, lalu dia akan memantul. Memantulnya misalkan pakai yang warna merah deh, ya, supaya teman-teman bisa membayangkan itu gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi gelombang datangnya yang biru ya, ini gelombang datang. Oke, lalu yang merah adalah gelombang pantul. Ini yang merah, gelombang pantul. Kita teliti lagi hal-hal yang lain, ya, yang bertemu ini disebutnya simpul, ya, yang bertemu ini disebutnya simpul. Oke, ini simpul atau nama lainnya itu antinode, ya, ini nama lain, antinode. Sedangkan kalau yang tebal ini, ya, yang tebal ini disebutnya perut. Atau nama lainnya itu node. Nah, gitu ya. Untuk ujung tetap atau ujung terikat, di dinding pemantulnya sudah terjadi simpul. Berarti ini adalah simpul kesatunya. Yang ini simpul kedua. Yang ini simpul ketiga. Yang ini simpul keempat. Dan seterusnya. Sampai berapa jumlah simpulnya ya tergantung nanti jenis gambarnya atau diketahui. Gitu ya. Lalu yang tebal-tebal tadi ini perut ke-1 berarti. Lalu yang tebal kedua ini berarti ini perut kedua. Dan yang ini perut ketiga dan seterusnya. Nah, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 dan seterusnya. Nah, untuk gambar yang seperti ini ada cara menggambar sketsa yang lebih cepat. Nah, seperti apa? Seperti yang akan ditampilkan berikut ini. Kita gambar dulu dinding pemantulnya, seperti biasa ya, dinding pemantul akan selalu ada. Karena kan gelombang stasioner itu interferensi dua gelombang. Interferensi dua gelombangnya itu harus gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi kalau belum memantul ya belum stasioner, gitu ya. Harus memantul dulu, gitu. Paham ya teman-teman ya? Perut yang antinode. Ya ini hanya istilah sih, tapi nanti dalam keseharian lebih seringnya pakai simpul dan perut. Oke, nggak apa-apa. Kebalik ya, jadi ini sudah diperbaiki sekarang gambar. Oke, nah sekarang kita mau membuat sketsa gambarnya dengan yang lebih cepat. Nah, yang lebih cepat itu biasanya menggunakan X gitu. Tapi karena di dinding pemantulnya harus simpul, ya dibuat dulu kayak begini. Nah, baru sisanya X gitu ya. Ini X, kemudian ini juga X, ya. Ini juga X, ya mau berapapun X-nya terserah gitu ya. Pokoknya kurang lebihnya kayak begini. Nah, ini kan akan lebih cepat, ya. Akan sama kok. Di sini berarti simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Yang ininya perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, ya, dan seterusnya. Tergantung ada berapa banyak perut, ada berapa banyak simpul. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke persamaannya. Ya, kita mau masuk ke persamaannya. Nah, teman-teman, persamaannya perhatikan ya. Ada yang menulisnya YP. Ya, YP itu berarti persamaan simpangan untuk gelombang perpaduan. Nah, tetapi di sini pakai istilahnya YS aja ya. YS itu berarti stasioner ya. Y stasioner. Rumusnya adalah karena tadi ujungnya terikat, ya, ujungnya terikat, maka 2A sin KX cos WT. Nah, teman-teman, hati-hati. Karena bisa saja dituliskannya jadi 2A cos WT sin KX. Boleh dong, sama aja kan? Hanya yang lebih umum, si WT itu di belakang. Jadi yang lebih umum itu yang dikotakin merah ya. Yang lebih umum yang dikotakin merah.
Bukan berarti yang bawahnya salah, bukan. Hanya tidak umum. Karena yang lebih umum itu WT itu taruh di belakang. Paham? Ya. Cara menghafalnya gimana? Cara menghafalnya, kamu lihatnya jangan siapa yang di depan, siapa yang di belakang, scene yang di depan atau scene yang di belakang, jangan begitu. Tetapi WT pokoknya di belakang aja. Si WT harus di belakang. Nah, si KX-nya nempel sama siapa? Kalau KX-nya nempel sama scene, berarti ujung tetap. Gitu. Nanti kalau yang ujung bebas, KX-nya itu nempelnya sama si cos. Gitu loh. Paham ya, teman-teman ya? Nah, setelah kita tahu persamaan umum dari gelombang stasioner, kita ingin cari tahu persamaan atau besar amplitudo stasionernya. Amplitudo stasionernya ya tinggal 2A sin KX. Ingat ya, dulu waktu kita pertama kali belajar GHS, A sin WT. Nah, pokoknya kalau yang ada WT-nya dihapus, nah itu jadi amplitudo gitu kan. Yang ada WT-nya dihapus jadi amplitudo kan gitu kan nih. Nah ini juga sama gitu loh. Kalau si cos WT-nya ini dihapus, berarti kan sisa 2 sin KX. Nah 2 sin KX itu adalah amplitudo stasioner. Ya, adalah amplitudo stasioner. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Jadi jangan heran ya, jangan heran. Dapat dari mana 2 sin KX? Ini kan tinggal satu kurung begini aja. Nah, ini kan berarti amplitudo. Gitu ya, ini berarti amplitudo. Sampai sini jelas ya, teman-teman. Kita lanjut ya. Tadi sempat dibahas nih, tadi siapa Gladys juga mengingatkan, Pak, simpul not, perut anti not. Nah, berarti memang salah satu pembahasan kita selanjutnya itu kita akan mencari jarak perut gitu ya. Perut ke berapa dan simpul ke berapa, gitu kan ya. Perut ke berapa dan simpul ke berapa. Nah, rumusnya adalah 2N min 1 ya. 2N min 1 dikali 1/4 lambda. Sedangkan yang ini 2N min 2 dikali 1/4 lambda. Gitu. Sekali lagi, rumus ini adalah rumus untuk menentukan jarak perut ke berapa dan simpul ke berapa. Nah, keberapanya itu dihitung dari mana? Dihitung dari dinding pemantul. Kan terjadinya perut dan terjadinya simpul itu setelah dia berbentuk gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu kan setelah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi kalau belum mantul, belum berpantul, belum balik lagi, ya belum terjadi gelombang stasioner. Sampai sini jelas ya? Maksud dari istilah perut keberapa dan simpul keberapa itu diukurnya, dihitungnya dari dinding atau tiang pemantul. Oke? Di persamaan yang di kotak merah itu juga ada K. K itu apa? K itu bilangan gelombang. Ya, yang rumusnya 2pi per lambda. Jadi ini 2pi per lambda, sorry. 2pi per lambda. Jadi ini rumus yang sama seperti waktu kita belajar persamaan gelombang. Lalu kita ketemu ada omega atau W. Ini ya sama juga frekuensi sudut ini. Ya, ini frekuensi sudut yang rumusnya adalah 2pi dikali F atau 2pi per periode juga boleh, sama aja. Ya, 2pi per periode juga boleh. Lanjut, ada istilah X. Nah, X ini adalah jarak sebuah titik, gitu ya. Sebuah titik dari mana? Dari dinding pemantul. Ya, dari dinding pemantul. Pokoknya setiap yang berasalnya dari persamaan gelombang stasioner berarti patokan kita dinding pemantul. Karena kalau belum mantul namanya bukan gelombang stasioner, namanya gelombang biasa. Iya dong, iya kan? Karena di gelombang biasa juga ada X yang rumusnya kayak begini nih, Y sama dengan A sin
WT min KX. Tuh, ada X juga di sini. Tapi X ini dimulai dari ujung yang bergetar. Kan dia bergetar gini ya. Tapi dia merambat. Ya, jadi gitu kan. Nah, jadi merambat. Berarti dimulainya dari ujung yang bergetar. Gitu. Paham ya? Paham ya? Sedangkan kalau yang dimaksud pada persamaan stasioner, ya dia sudah mantul. Nah, dia sudah mantul, udah balik lagi gitu. Nah, dia balik lagi baru dihitung X-nya. Paham ya, teman-teman ya? Lanjut, ada cos WT, ada T-nya juga. Nah, itu ada T juga di situ. Ya. Ada T. T di sini juga ya, T di sini juga adalah waktu sebuah titik ya pada dinding pemantul bergetar ya, pada dinding pemantul bergetar. Jadi ada ya, kita anggap ada sebuah titik ya yang letaknya di dinding pemantul dan dia bisa getar gitu. Dia bisa bergetar. Nah, waktu dia bergetar itulah yang masuk dalam cos WT tadi. Ya. Jadi sekali lagi konsep pada gelombang stasioner selalu mengarahnya dari kenyataan bahwa si gelombangnya itu sudah mantul lagi. Kalau dia belum mantul, yaitu gelombang biasa. Paham ya? Kalau dia belum mantul lagi, yaitu gelombang biasa. Sampai sini jelas ya? Kira-kira dapat diperhatikan ya? Itu untuk ujung tetap. Nah, tadi kan ada dua jenis. Nah, jenis yang kedua adalah gelombang stasioner dengan ujung bebas. Ya, gelombang stasioner dengan ujung bebas. Kalau pada ujung bebas, ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini tadi dinding pemantul, sekarang tiang pemantul deh, ya. Kenapa pakai istilah tiang pemantul? Karena teman-teman biasanya cukup sulit memahami bagaimana sebuah gelombang mau mantul tetapi dia nggak diikat, kan gitu ya. Kok ada ya kayak tali mau mantul lagi ke saya gelombangnya tapi nggak diikat ujungnya, gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan mengikatkannya pada sebuah ring. Lalu ringnya itu yang dimasukkan ke dalam tiang pemantul. Gitu. Misalkan ringnya kayak begini. Ya, misal nih. Nanti saat digetarkan, ini mohon maaf ya kalau gambarnya kurang rapi. Nah, sebelum dia kembali memantul ke arah semula, ya, dia itu akan turun dulu, ringnya itu akan turun dulu ke bawah. Ringnya akan turun dulu, baru dia memantul. Nah, baru dia memantul seperti itu. Paham ya? Jadi ringnya akan turun dulu. Kasih keterangan ya, supaya gampang memahaminya. Ini gelombang datang yang biru, lalu gelombang pantul yang merah. Walaupun sebenarnya sih ya sama-sama aja harusnya warnanya, kan talinya tali yang sama ini. Bukan ada dua tali ya, ini ada satu tali. Gitu, ada satu tali tetapi dia bolak-balik. Gitu. Jadi harusnya warnanya sama. Ini untuk mempermudah saja dulu. Ya, kejadiannya sama di bagian di bagian gelombang stasioner ujung bebas pasti terdapat juga not dan anti not atau simpul dan perut. Hanya pada tiang pemantulnya terjadinya itu perut. Ya, terjadinya itu perut. Kalau tadi kan terjadinya simpul pada dinding pemantulnya, pada ujung tetap. Nah, sekarang ujung bebas pada dinding pemantulnya, pada tiang pemantulnya terjadinya perut atau antinot ya. Ya, ini mudah-mudahan nggak kebalik lagi. Benar, ya. Antinot itu perut. Dan simpul setelahnya, gitu ya, simpul setelahnya. Disinilah simpul atau not. Cara berhitungnya juga sama kok, ya.
Berarti di sini perut ke-1, lalu di sini perut kedua, di sini perut ketiga, dan seterusnya. Yang ini perut keempat. Lalu yang ini simpul 1, ini simpul 2, yang ini simpul 3, dan seterusnya. Ya, cara berhitungnya sama. Cara memandangnya pokoknya di antara dua perut ada satu simpul. Di antara dua simpul ada satu perut. Nah, gitu ya. Jadi cara berpikirnya sama aja kok. Lalu mempermudahnya, tadi kan ada saran kalau ujung tetap pakai X, 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 X gitu ya. Nah, kalau ujung bebas boleh nggak? Boleh juga, sama aja kok. Ya, malah lebih cepat. Karena dia langsung X seperti ini kan. Nah, dia langsung X. Kemudian dia kembali langsung X di sini. Nah, ini terserah mau berapa simpul dan berapa perut. Jadi kita stop sampai sini aja, nggak apa-apa ya. Ini perut 1, ini perut 2, ini perut 3, yang ini perut 4, gitu kan. Ini simpul 1, ini simpul 2, ini simpul 3. Nah, gitu. Kalau berdasarkan gambar, ya hanya 3 simpulnya. Tapi kalau nanti soal, bisa berapapun. Sampai sini jelas ya? Oke, rumusnya sekarang, atau persamaannya. Kita lihat ya persamaannya. Persamaannya adalah, yang pertama, kita harus tahu persamaan Y-nya, Y stasioner. Tadi kan 2A sin KX, sekarang 2A cos KX sin WT. Mau ditukar boleh nggak? Boleh. 2A sin WT cos KX. Gitu. Ya. Jadi boleh aja ditukar. Hanya tidak lazim, tidak umum. Yang umum itu WT adanya di belakang. Nah, yang di kotak merah ya. Yang umum itu WT adanya di belakang. Kenapa? Karena sekali lagi ingat, Y, A, sin, WT. Nah, ini kan awalnya kan dari GHS ini kan. A sin WT, cuman ada si WT doang, nggak ada KX-KX-an gitu. Ya, jadi ya udah kita kembali ke pemahaman pertama kita waktu belajar GHS. Pokoknya WT taruh di belakang gitu ya. Itu lebih umum. Ya, bukan berarti yang bawahnya ini salah, enggak, yang bawahnya juga benar. Tapi supaya gampang aja. Oke? Cara menghafalnya kayak tadi. Pokoknya si KX-nya nempel sama siapa? Kalau KX-nya nempel sama cos, berarti dia ujung bebas. Kalau nempelnya sama sin, berarti dia ujung terikat. Gitu. Yang ada unsur T-nya, si WT taruh di belakang dulu. Ya, gaya menghafal bisa macam-macam. Ada yang menghafalnya, saya mah menghafalnya dari WT aja, Pak. Boleh nggak? Boleh. Pokoknya WT udah saya taruh belakang nih. Lalu WT-nya nempel sama siapa? Nempel sama cos. Oh, kalau udah WT-nya di belakang, udah nempel sama cos. Berarti ujung tetap. WT-nya di belakang, dan nempel sama sin. Berarti ujung bebas. Boleh menghafal begitu? Boleh juga. Silakan. Ya, pokoknya WT harus di belakang, lalu dia nempelnya sama siapa? Atau si KX-nya nempelnya sama siapa? Nah, teman-teman cukup menghafal satu aja kan? Karena kan kebalikannya. Kalau teman-teman hafal ujung terikat, ujung bebas tinggal dibalik. Jadi semua rumus-rumus ini akan kebalikannya. Ya, cukup menghafal satu saja. Cukup menghafal satu saja. A stasionernya sekarang. A stasionernya tinggal 2A cos KX. A stasionernya. Ya, gampang ini. Lalu perut ke N dan simpul ke N. Ini tinggal dibalik. Ya, ini tinggal dibalik. Lihat simpul ke N ya. Simpul ke N yang ini, yang di atas, itu akan menjadi rumus perut. Nah, sekali lagi ya, simpul yang atas ini akan jadi rumus perut yang bawah. Gitu. Jadi tinggal dibalik 100%. Ya, dia berarti ini 2N min 2 dikali 1/4 lambda. Gitu. Sedangkan yang SN-nya berarti 2N min 1 dikali 1/4 lambda. Nah, gitu ya. Paham ya?
Paham ya? Bagian K yang ini ya, bagian K, bagian omega, bagian X dan bagian T semuanya sama persis ya. Semuanya sama persis. Tidak berbeda. Pokoknya dilihatnya dari dinding pemantul. Lalu bilangan gelombang 2pi per lambda sama, frekuensi sudut 2πf sama. Ya, nggak ada bedanya. Oke, cukup jelas ya. Inilah pemahaman tentang gelombang stasioner dan persamaan-persamaan.